Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tax treaty provision untuk capital gain, other income, dan dependent versus independent service. Penghindaran pajak berganda, atau dalam bahasa Inggris disebut tax treaty, adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak. Perjanjian penghindaran pajak berganda yang umum disingkat menjadi P3B dan juga dikenal dengan nama tax treaty termasuk salah satu sumber hukum yang digunakan dalam perpajakan internasional. Perjanjian penghindaran pajak berganda ini adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Aspek perpajakannya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan sesuai dengan jenis transaksinya. Ada dua model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama, model OECD, yaitu perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara-negara OECD khusus untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut. Yang kedua, model UN. Tujuan dari tax treaty ini lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Adapun tujuan dari P3B sendiri adalah yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, meningkatkan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Dan yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Syarat memanfaatkan P3B berdasarkan Peraturan Nomor 10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, pemungutan atau pemotongan pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Yang kedua, penerimaan penghasilan bukan sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Dan yang kelima, penerimaan penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Berikut ini adalah beberapa objek pajak yang tercantum dalam tax treaty. Kelompok kami akan membahas tentang capital gain, other income, serta dependent versus independent service. Pembahasan pertama yaitu capital gain. Pengertian dari capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal atau investasi maupun real estate yang dimana harga jualnya melebihi harga pembelian. Untuk jenis-jenis dari capital gain itu ada dua. Yang pertama yaitu capital gain jangka pendek. Sesuai dengan istilahnya, capital gain atau keuntungan modal jangka pendek akan bisa diperoleh seorang pelaku investasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Contoh aset investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek adalah reksadana dan juga saham. Selain itu, berbagai aset yang memiliki masa kepemilikan kurang dari setahun akan langsung digolongkan ke dalam aset modal jangka pendek. Untuk jenis kedua yaitu ada capital gain jangka panjang. Berkebalikan dengan capital gain jangka pendek, keuntungan modal jangka panjang akan bisa kita dapatkan dalam kurun waktu lebih dari 36 bulan. Adapun jangka waktu penyimpanan untuk berbagai aset properti yang tidak dapat dipindah tangankan diubah menjadi 24 bulan atau 2 tahun.
Sedangkan untuk aset bergerak seperti surat hutang ataupun perhiasan, keuntungan modal jangka panjang tidak berlaku. Lebih lengkapnya, berikut adalah beberapa contoh aset yang digolongkan sebagai aset modal jangka panjang. Itu ada saham ekuitas yang berasal dari organisasi manapun yang sudah terdaftar dan diakui oleh BIJ Sekuritas, seperti obligasi dan juga surat hutang yang telah terdaftar di bursa saham mana saja. Dan juga ada capital gain pada reksadana yang memiliki orientasi ekuitas obligasi. Untuk contoh dari capital gain yaitu misalkan kita memelihara anak ayam yang dibeli sebesar Rp5.000 yang kemudian kita besarkan sendiri. Kemudian anak ayam tersebut sudah berubah menjadi ayam yang bisa kita konsumsi. Kita memiliki dua pilihan. Jika kita menjual ayam tersebut, kita akan mendapatkan uang sebesar 40.000 dari menjual ayam itu. Tetapi kita akan kehilangan ayam tersebut. Hal itulah yang dinamakan dengan capital gain. Kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, tetapi kita juga kehilangan aset kita. Keuntungan modal dapat terjadi pada aset seperti properti atau barang, serta reksadana, obligasi, opsi, dan juga barang koleksi juga bisnis. Untuk contoh capital gain selanjutnya yaitu ada misalnya Dandi membeli sebuah properti pada tahun 2015 dengan harga 900 juta. 6 tahun kemudian, Dandi berencana menjual propertinya dengan harga 2 miliar. Ada pula biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pengurusan surat-surat, biaya notaris, dan juga biaya agen sebanyak 100 juta. Jadi berapa capital gain yang diperoleh oleh Dandi dengan menjual propertinya? Di sini yang kita ketahui yaitu harga jualnya sebesar 2 miliar. Harga belinya 900 juta. Biaya penjualan 100 juta. Jadi untuk biaya capital gainnya 2 miliar dikurang 900 juta dan dikurang 100 juta.
Selanjutnya untuk materi dependent versus independent service akan dijelaskan oleh saya, Widi Galuh, NPM 19755037. Jadi, dalam pasal 15 United Model, istilah yang digunakan adalah Dependent Personal Service. Adapun sebelum tahun 2000, istilah yang dipergunakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development Model untuk pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan adalah Dependent Personal Service. Prinsip umum pemajakan atas penghasilan karyawan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 Organization for Economic Cooperation and Development Model dan United Nations Model adalah hak pemajakan eksklusif diberikan kepada negara domisili pekerja. Namun, ketika pekerjaan dilakukan di negara lainnya atau negara sumber penghasilan, selaku negara tempat aktivitas pekerjaan dilakukan, juga diberikan hak pemajakan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan Principle of the Place of Work. Dengan kata lain, negara sumber memiliki hak pemajakan jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber tanpa memperhatikan status subjek pajak pemberi kerja sebagai subjek pajak dalam negeri negara mana, atau bahkan tidak perlu tahu siapa pihak pemberi kerjanya. Dalam hal negara sumber memiliki hak pemajakan atas penghasilan karyawan, jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak oleh negara sumber hanya bagian penghasilan yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan yang dilakukannya di negara tersebut. Akan tetapi, walaupun dalam pasal 15 ayat 1, Organization for Economic Cooperation and Development Model dan United Nations Model, negara sumber penghasilan, negara di mana pekerjaan dilakukan, juga diberikan hak pemajakan sehubungan penghasilan atas pekerjaan. Namun, dalam rumusan pasal 15 ayat 2 OECD Model dan UN Model, hak pemajakan secara eksklusif hanya diberikan kepada negara domisili, dalam hal syarat kumulatif dalam pasal tersebut dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu 1. Pekerja tersebut hadir di negara sumber penghasilan dalam periode tidak lebih dari 183 hari. Kedua, remunerasi dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk di negara sumber penghasilan. Dan yang ketiga, remunerasi tidak dibebankan oleh BUT pemberi kerja yang berada di negara sumber penghasilan. Semua syarat di atas harus dipenuhi agar penghasilan pekerja yang bersangkutan tidak dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka negara sumber penghasilan memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh pekerja tersebut. Kemudian ada Independent Personal Service, yaitu pajak internasional atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu tersebut. Ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas saat ini hanya terdapat dalam United Nations Model, yaitu diatur dalam pasal 14. Dalam pasal 14 ayat 1 United Nations Model diatur mengenai prinsip umum pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan bebas. Berdasarkan pasal ini, penghasilan yang diperoleh oleh orang yang pribadi atau individu dari pemberian jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dapat dikenakan pajak atau shall be taxable only di negara di mana orang pribadi tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau di negara domisili. Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan di atas dalam hal salah satu ketentuan yang akan dijelaskan di bawah ini terpenuhi. Dengan demikian, negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari pemberian jasa profesional yang dilakukan oleh orang pribadi. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi agar negara sumber dapat mengenakan pajak adalah yaitu 1. Apabila orang pribadi tersebut mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di negara sumber, atau
Apabila orang pribadi tersebut tinggal di negara sumber dalam suatu periode atau periode-periode yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau berakhir pada 1 tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian di sini kami akan memberikan contoh kasus untuk materi dependent versus independent service, yaitu Tuan Domani merupakan seorang dokter asal Australia. Beliau bekerja dengan membuka praktik di Indonesia dengan gaji sebesar 3 miliar setahun. Dari kasus ini, Tuan Domani dikenakan pajak sebesar 20% di Indonesia, yaitu 600 juta. Ini terjadi jika Tuan Domani bekerja tetap di Indonesia. Jika Tuan Domani hanya sementara, maka hanya dikenakan pajak di negara domisilinya sesuai tarif yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.